Oke, selamat siang atas nama Leni, benar ya? Leni Nuraini. Iya, betul. Oke, perkenalkan nama saya Nabila Nurjana. Di sini saya berperan sebagai HC, staf di PT Ridho Sejahtera. Terima kasih sudah melamar di lowongan pekerjaan kami. Sebelum ke dalam interviewnya, boleh dong perkenalkan diri dulu dan kenapa sih Leni melamar ke perusahaan kami? Sebelumnya terima kasih atas kesempatan interview pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Leni Nuraini. Saya merupakan seorang lulusan manajemen dari Universitas Inaba. Dan saat ini saya masih sebagai seorang staf PPIC di PT IPA Laboratories. Saya terbiasa bekerja secara terstruktur dan analitis, apalagi eh, terkait perencanaan, pengorganisasian, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja seperti itu. Lalu kalau ditanya apa motivasi saya melamar pekerjaan di PT Ridel Sejahtera ini, yang pertama, perusahaan Bapak Ibu ini cukup menarik karena sudah menerapkan sistem human capital, di mana saya dulu juga saat berkuliah mengambil konsentrasi di bidang itu. Gitu. Dan saya tertarik dan saya yakin akan kemampuan saya terkait pengelolaan sumber daya, juga minat saya dalam untuk ikut bergabung di perusahaan Bapak dan Ibu, khususnya di sebagai human capital seperti itu. Oke, jadi tadi sempat mention lagi kerja sekarang ya di PPIC, betul? Betul. Oke, mungkin boleh diceritain dong pengalaman kerja atau kegiatan saat ini gitu. Silakan. Oke. Eh, Sebagai staf PPIC, saya terbiasa untuk bukan mengolah, mungkin merencanakan dari mulai material, bahan baku menjadi obat jadi gitu. Jadi saya terbiasa dengan proses dari awal sampai akhir. Begitu pula mengatur schedule eh, karyawan atau operator produksi khususnya, dan itu menjadi tugas saya sehari-harinya. Eh, dan saya yakin pengalaman saya ini kurang lebih sangat berkaitan dengan human capital, meskipun eh, di divisi terlihat jauh berbeda ya antara PPIC dan human capital, dari pengelolaan material lalu menjadi mengelola manusia gitu. Tapi dari sisi analitis, strategis, kemampuan itu yang saya yakin saya miliki, dan saya mampu untuk bergabung dengan perusahaan Bapak dan Ibu sebagai human capital. Oke, cukup menarik ya dengan pengalaman kerja Leni saat ini yang PPIC namun ingin daftar sebagai staf HC di perusahaan kami. Mungkin boleh dong diceritain prestasi apa sih yang pernah diraih oleh Leni sendiri? Untuk prestasi secara award atau apa gitu itu nggak ada sih Bu. Cuman di perusahaan saya sebelumnya tidak pernah menggunakan sistem apapun, dan pekerjaannya itu cenderung tidak efektif dan efisien. Dan saat saya bergabung ke sana, saya melakukan perubahan sistem besar-besaran, di mana saya membuat suatu sistem untuk memudahkan pekerjaan yang ada di sana, tentunya seperti alur proses dari mulai produksi sampai obat jadi. Saya melakukan itu sebagai satu prinsip, karena sebagai prinsip saya adalah efisiensi gitu. Jadi ketika di perusahaan tidak menjalankan sorry. Jadi ketika di perusahaan eh, saya sebelumnya ini sangat rumit secara regulasi, secara birokrasinya gitu. Saya punya keinginan kuat untuk bagaimana caranya untuk membuat sistem agar semuanya efektif dan efisien seperti itu. Dan alhamdulillah sampai 3 tahun setengah ini saya bekerja di sana, sistem saya sudah berjalan dengan lancar dan masih digunakan sampai saat ini. Dan itu
sudah mendapatkan appreciate dari atasan saya, pimpinan perusahaan juga, ownernya juga, eh, dan tetap digunakan sampai saat ini karena sistem saya cenderung murah gitu. Karena itu saya yang buatkan, bukan kalau misalkan sekelas industri kan memang harusnya menggunakan sistem accurate ya. Tapi karena di perusahaan belum mampu untuk mengadopsi sistem itu, makanya diarahkan untuk bagaimana atau siapa yang bisa membuat sistem yang lebih sederhana tapi membantu sekali dalam mengefisiensikan tugas-tugas di perusahaan seperti itu. Dan itu menjadi salah satu kebanggaan untuk diri saya sendiri karena saya bisa berperan sangat eh, penting di perusahaan itu gitu. Saya bisa apa ya? eh, Istilahnya itu salah satu proud lah bagi saya ketika saya bisa eh, apa namanya? em, memberikan hal yang bermanfaat bagi perusahaan. Gitu. Oke, jadi Leni ini benar-benar sangat berpengaruh ya di perusahaan sebelumnya. Nah, tapi kalau Leni menilai diri sendiri, boleh dong ceritain tiga kekuatan Leni dan juga tiga kelemahan Leni gitu. Menurut Leni seperti apa sih? Balik lagi tadi untuk kekuatan saya sangat-sangat percaya diri. Kalau saya mau bekerja secara terstruktur dan rapi, saya juga orangnya mudah beradaptasi dan terbuka dengan masukan banyak orang. Saya juga cukup consider dengan detail-detail pekerjaan gitu. Jadi sebisa mungkin saya melakukan kerjaan itu dengan cepat dan cepat seperti itu. Lalu kelemahan saya cenderung karena tadi saya detail orangnya. Nah, kadang saya cenderung terlalu detail. Dan yang saya yakini adalah ketika kita detail akan sesuatu, itu menghambat, bukan menghambat ya, artinya eh, terkadang jadi kurang efisien gitu. Nah, makanya saya mulai belajar untuk susun prioritas agar tetap eh, tetap bisa terstruktur, tetap bisa beres semuanya dalam waktu yang memang intinya kembali lagi ke time management saya gitu. Sehingga saya tetap detail tapi juga tidak memakan banyak waktu. Dan terus tadi kadang juga saya membutuhkan banyak waktu untuk benar-benar yakin gitu. Kelemahan yang kedua itu saya perlu eh, beberapa waktu untuk yakin sebelum ngambil keputusan gitu. Tapi eh, karena itu saya mungkin belajar untuk lebih percaya diri lagi dan menambah skill dan soft skill saya agar saya yakin kepada diri saya sendiri bahwa saya mampu mengambil keputusan dan keputusan yang saya ambil adalah benar. Gitu. Kelemahan yang ketiga yang cukup lucu adalah saya agak pelupa gitu, Bu. Jadi kadang saya ketika diberikan tugas ataupun memang saya punya target-target tersendiri itu saya harus mencatat. Segalanya harus saya catat entah itu di notes di handphone, di buku atau di laptop. Saya bikin task gitu untuk mana yang harus saya kerjain duluan dan mana-mana aja yang takutnya terlewat. Seperti itu paling Bu. Dan karena saya menyadari penuh kelemahan saya ini gitu, saya terus berupaya untuk memperbaikinya gitu sebagai pembelajaran dan pengalaman bagi saya. Gitu. Oke, jadi Leni ini punya keteguhan yang sangat-sangat ya untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Tapi kalau tadi sempat Leni bilang tentang masalah sistem ya, selain itu ada nggak sih masalah yang pernah dihadapi, terus solusi Leni untuk mengakali masalah tersebut itu bagaimana? Pernah sih yang paling sering terjadi di perusahaan pastinya perbedaan pendapat ya. Apalagi di perusahaan saya ini itu adalah perusahaan keluarga di mana pimpinannya ada tiga orang, tiga kepala, punya tiga pemikiran yang berbeda. Dari sana saya belajar untuk benar-benar memposisikan diri sebaik mungkin gitu. Clash, clash atau ya perbedaan pendapat itu yang paling sering terjadi gitu. Dan sebagai staff kita sebisa mungkin eh, mengikuti perintah yang memang
tidak apa ya, not bad but not good juga gitu. Jadi kayak eh, mungkin bukan menyenangkan atasan ya, tapi eh diiyain aja dulu gitu. Yang jalan di luaran mungkin kita bisa diskusi lagi dengan STV atau manajer yang lain bagaimana baiknya. Kadang kan pimpinan juga tidak terlalu mengetahui bagaimana operasional di lapangan seperti itu. Intinya Oke. ya dikomunikasikan Mhm. aja sih, Bu. Iya, betul. Nah, sebagai staf HC kan pasti kita akan ketemu nih sama orang-orang di kantor. Kita harus mengkomunikasikan masalah dengan baik juga. Kira-kira apa sih perubahan yang pernah Leni lakukan, terutama mungkin di bidang HC kali ya, karena kan Leni melamar sebagai staf HC, mungkin dengan teman-teman atau menyelesaikan masalah konfliknya tuh seperti apa gitu perubahannya. Silakan. Kalau di HC sendiri, bukan HC maksudnya pengendalian humannya gitu di perusahaan, saya juga pernah karena saya tadi pegang schedule atau jadwal operator, eh, ada cara kerja tim yang menurut saya kurang efektif dan efisien. Gitu. Jadi selain saya membuat sistem untuk mengolah data produksi, saya juga mengolah apa ya, merancang sistem bagaimana operator ini bisa bekerja dengan efektif dan efisien gitu saja. Jadi saya mulai mengatur, saya melihat skill dari masing-masing orang ini seperti apa, cara kerjanya bagaimana, lalu saya menempatkan orang tersebut di bagian yang memang cocok untuk beliau gitu. Lalu eh, pengaturan waktunya agar tidak terlalu apa ya, tidak terlalu karena pasti ada pressure, apalagi di produksi itu lembur itu kan harus ada ya. Tapi bagaimana juga saya menjaga agar karyawan ini tetap kesejahteraannya terjamin, apalagi di kesehatannya gitu. Jadi sebisa mungkin sebagai sebisa mungkin saya mengatur jadwal mereka agar terstruktur dan tadi efektif dan efisien seperti itu juga. Dan kalau inovasi yang benar-benar inovasi, mungkin dari segi jadwal, karena jadwal itu dulu cenderung monoton, Sabtu Minggu libur, Sabtu Minggu libur. Tapi ketika Sabtu dan Minggu harus ada harus ada produksi, mau tidak mau operator harus masuk dan itu ada sistem yang namanya ganti hari. Jadi dia eh, jadi orang-orangnya tuh tidak selalu libur di Sabtu atau Minggu. Yang mungkin di perusahaan lain juga pernah menerapkan ini, tapi untuk di perusahaan ini sendiri itu belum pernah gitu. Jadi ini termasuk baru di perusahaan kami. Oke, cukup menarik ya Leni. Tapi boleh dong diceritain apa sih rencana ke depan Leni? Mungkin gimana Leni melihat diri Leni 5 tahun ke depan? Boleh? Oke. Eh, saya melihat diri saya di 5 tahun ke depan adalah saya sudah menjadi bagian dari human capital gitu karena saya sangat tertarik untuk ikut serta menjadi peran yang mengembangkan kompetensi manusia gitu dan memanage kinerja orang-orang dan berkontribusi secara nyata bagi perusahaan sekaligus tumbuh semakin profesional khususnya di human capital ini yang dimana kita fokuskan manusia ini menjadi modal atau investasi gitu untuk kemajuan perusahaan seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih Leni. Untuk gaji sama fasilitas yang Leni harapkan dari perusahaan kami seperti apa? Untuk gaji saya bersikap terbuka sih Bu dan realistis sesuai dengan standar perusahaan serta tanggung jawab pekerjaan yang dilimpahkan ke saya. Seperti itu. Mungkin Ibu ada tawaran tersendiri untuk saya, nanti bisa saya pertimbangkan. Untuk fasilitas sendiri, apakah ada Leni mungkin eh, kayaknya harus ada BPJS atau seperti apa? Mungkin bisa Leni? Ah ya, standar sih. Tapi karena sebelumnya saya punya trust isu di perusahaan sebelumnya ini saya tidak memiliki
BPJS Ketenagakerjaan dan sebagainya, otomatis fasilitas pertama yang saya harapkan di sini adalah eh, itu tadi jaminan ketenagakerjaan juga jaminan kesehatan dari perusahaan. Begitu. Oke, baik. Untuk di PT Lido sendiri, gaji itu start dari gaji UMR ya, UMR Kota Bandung, dan fasilitas tentunya ada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Dan juga nanti akan ada bonus-bonus untuk achievement-achievement ketika Leni berhasil ya, gitu. Nanti kalau misalnya Leni cocok nih dengan perusahaan kami, akan kami kontak ya sesegera mungkin. Terima kasih Leni untuk interview hari ini. Semoga Leni sehat-sehat dan juga tetap semangat untuk belajar human capitalnya ya. Oke, terima kasih Oke, Leni. terima kasih. Terima kasih Bu atas kesempatannya hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat sore.